Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan. Kita mau bersama-sama bersyukur. Mari kita bersuka cita menyambut firman Tuhan lagi. Kita akan renungkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah ada di akhir pekan. Dan kami akan memulai dan melandasi dengan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 2 Tawarikh 12 ayat 9b dan 10. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah jangan tukar emas dengan tembaga. Jangan tukar emas dengan tembaga. Nah, dalam kisah yang kita baca tadi, ini adalah Raja Israel yang memerintah, yaitu Rehabeam. Dia adalah seorang raja yang dalam hal ini seorang raja yang lupa diri. Ketika kerajaannya sangat kokoh dan kekuasaannya teguh, Rehabeam dan rakyatnya meninggalkan Tuhan. Rehabeam tidak lagi setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan membiarkan mereka berada di bawah tekanan raja asing, yaitulah Raja Sisak. Di dalam ayat 2 berkata, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem. Raja Sisak tidak hanya menyerang Yerusalem, tetapi merampas barang-barang perbendaharaan Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat oleh Salomo. Ayat 9. Nah, ini menunjukkan bahwa Raja Sisak sangat tidak menghargai rumah Tuhan. Sehingga dengan seenaknya mengambil peralatan-peralatan yang ada dalam rumah Tuhan. Tragisnya lagi, si Raja Israel sendiri, yaitu Rehabeam, menggantikan perisai-perisai emas buatan Salomo itu yang telah dirampas oleh Sisak itu dengan perisai-perisai yang terbuat dari tembaga. Artinya, barang-barang perbendaharaan di rumah Tuhan mengalami kemerosotan secara kualitas. Yang tadinya dari emas menjadi tembaga. Dari barang berharga mahal menjadi sesuatu yang murah. Bukankah tembaga itu adalah sebuah logam yang mudah karatan, mudah rusak, dan bahkan warnanya bisa berubah, bahkan sampai bisa menjadi hitam. Tak beda jauh dengan Sisak. Raja Rehabeam sangat meremehkan dan tidak menghormati apa yang Tuhan perintahkan. Dan ini sangat menyedihkan dan mendukakan hati Tuhan. Sebuah kesalahan yang sangat fatal. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini juga banyak orang Kristen yang tambah hari bukan tambah maju kerohaniannya, bukan tambah berkualitas iman dan kerohaniannya, melainkan semakin merosot. Mereka tidak lagi menjadi orang Kristen yang berkualitas seperti emas, tetapi hanya berkualitas seperti tembaga. Hidup mereka tidak jauh berbeda dari orang-orang dunia, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi yang baik bagi dunia. Hari-hari mereka disibukkan dengan mengejar perkara-perkara duniawi. Tuhan tidak lagi menjadi nomor satu, tidak lagi menjadi prioritas yang utama dalam hidup mereka. Kemudian yang parahnya lagi atau yang ironinya lagi, banyak orang Kristen menukarkan emas dengan tembaga. Ya, dengan arti bahwa hanya karena gara-gara ya, cowok ganteng, cewek cantik, ya, gara-gara jabatan, gara-gara pangkat, gara-gara kekayaan, kedudukan, dan kekuasaan, mereka rela meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus demi hanya mendapatkan semua itu. Mereka tidak tahu bahwa semua itu kualitasnya adalah kualitas tembaga dan bukanlah emas. Sekali waktu ketika mereka pensiun, bahkan ketika mereka mati, semua kemewahan itu tidak akan pernah mereka bawa sampai mati, dan juga tidak akan pernah menolong mereka dari kematian. Maka melalui perenungan ini, marilah kita sungguh-sungguh diingatkan kembali untuk jangan sekali-kali menukarkan perkara-perkara kekal
perkara-perkara rohani, perkara-perkara ilahi dengan hal-hal atau perkara-perkara duniawi yang sementara ini dan yang hanyalah fana sifatnya. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan darah Kristus yang mulia, yang agung, yang berkualitas emas itu dengan hanya kita mengutamakan atau lebih kepada kualitas yang sebenarnya tembaga. Jangan sekali lagi menukarkan emas dengan tembaga. Mari kita renungkan itu dan mari kita sungguh menjadi orang-orang yang hidup untuk memegang teguh akan iman dan anugerah yang besar yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami agar dalam kehidupan ini di tengah godaan, di tengah tawaran, di tengah tantangan, biarlah kami terus menjaga kualitas iman kami yang sungguh mulia agung, yang berkualitas emas itu, untuk tidak ditukarkan, untuk tidak digadaikan dengan hal-hal yang fana, bahkan hal-hal yang sia-sia. Mari ya Tuhan, mampukanlah kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Selamat berakhir pekan untuk kita semua. Shalom.